wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wa in naqasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Baik, sudah sampai 12. Monggo Pak Manto. Mereka menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Baik, kita mencoba mundur sedikit ke 3 ayat sampai 5 ayat sebelumnya yang masih terkait dengan rangkaian ayat ini juga. Sebelumnya berkisah tentang orang-orang munafik ya ini ya. Orang-orang kafir, orang musyrik Mekah dan orang-orang munafik terkait dengan bagaimana mereka berperilaku dalam melakukan perjanjian. Ya. Di sini konteksnya adalah ketika perjanjian ketika perang, bagaimana mereka mengkhianati perjanjian itu, sehingga kita diinformasikan oleh Allah kita seharusnya seperti apa. Terakhir di ayat 8 itu mengisahkan tentang ini ya, ada perjanjian orang-orang musyrik padahal mereka mulai tentang perjanjian 7678. Kita lanjutkan ke ayat 9. Nah mereka ini siapa? Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tadi. Kalau di sini disebutkan bahwa ayat-ayat ini masih berbicara tentang orang-orang musyrik dan penjelasan tentang sikap yang seharusnya diambil terhadap mereka. Bagaimana kita terhadap mereka, ya kan? Di ayat 9, mereka orang musyrik dan orang-orang kafir ini menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Menukar ayat. Ayat ini apa? Kalau di sini. Ayat ini ya ditulis ayat di sini ya. Tapi artinya apa ayat ini? Surat. Lainnya apa? Surat. Kan? Istarau bi ayatina, bi ayatillah. Ayat-ayat tidak apa? Ayat-ayat banyak ya, ayat surat-surat ayat-ayat ini. Jamak ini ya. Benaran. Apalagi? Ya, sepertinya 2 ini sudah mewakili apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Tersurat ya di sini tertulis, ya kan? Tersirat maknanya. Lah mereka orang-orang ini
menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit itu tentunya bukan letter lucknya seperti itu ya, artinya dengan dunia, dengan kepentingan sendiri. Ini ya, jadi mereka menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit, menukar surat-surat dengan apa maksudnya menukar surat-surat itu, Pak Manto? Ya, Hah? Apa? perkataan. Isinya itu dibawa balik isinya. Bisa boleh gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Isinya, maknanya. Nah, maknanya, ya kan? Juga pemerkosaan ayat ini juga banyak ini. Pemerkosaan ayat itu artinya menempatkan ayat tidak pada tempatnya, ya kan? Tanpa melihat konteksnya. Jadi kembali lagi, semuanya itu untuk ini. Misalkan yang paling gampang, maka celakalah orang yang sholat itu. Sholat apa? Al-Ma'un ya? Fawailil musallin. Iya kan? Jadi potong itu aja. Kemudian Pak Manto berdakwah, dengan maka celakalah orang yang sholat itu aja yang diambil. Iya kan? Nah berarti kan celaka orang-orang sholat. Misalkan seperti itu, ya kan? Ini kita harus satu ini ya. Jadi menukar ayat-ayat satu menggunakan ayat tidak semestinya dan ujung-ujungnya untuk ini, ya kan? Untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan dunia. Yang kedua maknanya, kedua ini. Dan menariknya, dua-duanya ini kebanyakan objeknya adalah orang yang tidak mau belajar. Nanti ada disampaikan di bawah, ya kan? Nanti kita lihat dari dua perspektif, dari dua sudut pandang. Satu sudut pandang pelaku dan satu sudut pandang objeknya, ya kan? Kita lihat dari sini pelaku. Jadi kita juga tidak boleh melakukan seperti ini demi kepentingan seperti ini. Contoh sederhana misalkan, contoh sederhana. Yes, saya usahakan, kita berusaha di sini mengusahakan agar apa yang di sini itu memang benar-benar bisa kita laksanakan ya, dengan contoh yang sesederhana mungkin ya. Contoh misalkan, kemarin sudah ya lampu kuning ya, sekarang bel aja, bel motor. Bel motor gunanya untuk apa, Pak Manto? Peringatkan. Hah? Mengingatkan orang atau menuruti nafsu kita. Kan? Coba teorinya memang benar bahwa mengingatkan orang. Tapi apa yang sering kita lakukan? Kadang-kadang bel itu untuk memenuhi kepentingan kita sendiri, ya kan? Untuk kepentingan pribadi. Ini ya, ini contoh-contoh sederhana saja yang seharusnya makanya kemarin saya sampaikan di sini tentang Karen Armstrong kemarin itu, tentang dia mengupas syahadat. Ini kan terkait dengan syahadat, bahwa memang sebenarnya syahadat itu pondasinya umat Islam dalam menjalankan sesuatu. Semuanya harus bisa dijelaskan dengan syahadat. Bahkan hal yang paling sepele pun, apakah ada contohnya? Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya. Apa itu? Mintalah tolong kepada Allah walaupun hanya sekedar, ingat enggak? Tali sepatumu, sendalmu putus, ya kan? Walau hanya sekedar, terus pokoknya sampai seringan-ringannya itu,
kaitkan dengan Allah, kaitkan dengan syahadat, kaitkan dengan akidah kita, karena itu memang fondasinya. Ya ini ya, misalnya bel ini terkait dengan ini, misalkan seperti itu. Walaupun di sini penjelasannya memang luar biasa tentang Al-Quran, tentang hadis, ya kan. Tapi lah kita ndak kita benar di sini, tapi yang kita hadapi itu bukan jauh dari ini, tapi lebih simpel daripada ini. Ya seperti itu ya. Satu ini. Terus yang kedua, setelah itu muncul yang kedua, menghalangi dari jalan Allah. Lah menghalangi dari jalan Allah ini seperti apa? Apakah ada korelasinya dengan ini? Sangat ada, ya kan? Misalkan tadi membuat penjelasan yang terakhirnya yang menarik, yang benar-benar membuka mata kita itu. Saya juga baru lihat-lihat juga terkait dengan isu nasab ini. Nasab, ya kan? Itu coba, ini kan luar biasa penyimpangannya ini kan. Sehingga apa ya? Sehingga akhirnya juga ini, akhirnya menghalangi orang yang mau benar menjadi tidak benar. Nanti kita lihat dua sisi ya, pelaku dan objeknya ya. Ini kita ngomong tentang pelakunya dulu. Ini kan mereka berusaha menghalangi secara tidak sadar, karena sudah melakukan seperti ini kan pasti ini juga ikut. Ya, coba misalkan hadis tentang kopi misalkan. Ada kan hadis tentang kopi? Ini kan itu akhirnya orang yang tidak ngerti kan juga ya gimana memantau ya? Kira sesuai jalan yang benar tertutupi oleh jalan yang tidak benar. Jangan seperti itu. Nah ini ya, ini contohnya sederhana di lingkungan kita misalkan. Paham misalkan? Ini sisi pelaku dulu ya. Yang kedua seperti ini. Terus yang ketiga, dua ini menghalangi jalan, dan sesungguhnya tiga konsep gelar yang disematkan atau status yang disematkan oleh mereka bahwa perbuatan mereka amat buruk perbuatan mereka, apa yang mereka kerjakan. Berarti ternyata yang hal-hal seperti ini luar biasa dampaknya, ini amat buruk, dampaknya luar biasa. Dampak negatif ya maksudnya. Dampak negatifnya seperti apa ya? Baik, ini dari sisi pelaku. Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kita agar kita tidak terjebak pada objeknya, objek yang ada di dalam sini dan objek yang ternyata tertutupi kita dari jalan yang benar. Ya, seperti itu ya. Kemarin, gimana? Berarti kalau ayat-ayat Allah itu terjual, boleh diartikan ulama yang terjual. Oke, secara global, Ya, jadi ulama yang menjual diri. Iya. Ulama tanda kutip ya. Tanda kutip. Sehingga sekarang banyak ulama-ulama yang masuk dan sebagainya ya. Yang saya kasih. dia punya fatwa juga yang pasti akan membela yang ini. Nah ini juga fatwa-fatwanya juga dasarnya Quran,
Nah, seperti itu. Ini Ini kan kan. juga kita akhirnya yang dituntut sebagai masyarakat awam itu jadi bingung. Benar. Akhirnya itu seperti itu. Benar. Makanya itu kita lihat ini di mana subjeknya, objeknya. Artinya ini kita lihat sebagai subjek yaitu ulamanya, dan objeknya yaitu orang awamnya, warganya. Sekarang kemarin kan ada Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pajak sama dengan zakat. Iya kan? Ya memang luar biasa, ya kan? Tapi coba kita introspeksi, pajak itu apa sih? Ya, Pajak menurut KBBI, coba. semua Ayo, pajak menurut KBBI, kan kita harus mendasari definisi KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. wajib ya. KBBI kan harus mendasar ke situ. Pajak adalah pungutan wajib yang dipungut negara. pajak adalah pungutan wajib Wajib. kepadanya seluruh warga, Keluarga. seluruhnya, Baik kaya maupun miskin. warga kepada kepada pemerintah. Nah, dengan pendapatan sederhana aja, sederhana. Karena ini luar biasa kan dampaknya. Kita melihat kan, jangan sampai kita seperti ini kan. Kita harus mampu. Yang disampaikan Mas Wawan juga benar. Waspada, ulama ini juga menyampaikan informasi juga tidak benar juga kadang-kadang ulama-ulama tertentu. Kita sebagai warga kritis juga harusnya. Sekarang saya tanya, zakat mal itu apa? Pendapatan. Ya, definisinya apa? Zakat mal itu. Terkait dengan definisi ini. Ya, zakat pendapatan yang sudah sesuai nisab. Pungutan, bener enggak? Disamakan aja kok, disamakan aja. Bener enggak pungutan wajib? Terus. Betul. Seluruh warga bener enggak? Tidak. Tidak. Nah, sebagian. Kepada pemerintah bener enggak? Tidak. Hah? Tidak. Oh, ya. Tujuannya zakat itu diambil dari warga untuk pemerintah enggak? Untuk pemerintah. Tidak. Seharusnya loh, seharusnya bukan sekarang. Pungutan wajib nggak? Iya. Ya. Target pajaknya sebagian. Kalau sudah dapat, untuk siapa ini? Untuk pemerintah enggak? 8. Oh, pengelolanya mungkin pemerintah kalau dulu ya. Diambil pemerintah, terus 8 asnaf ini ya, 8 golongan. Apa bedanya? Beda jauh. Gimana jauhnya? Sama mas. Nah, Itu sudah tertentu itu. kalau sampai sini sama. Itu yang kedua itu satunya semua, satunya Lah, miskin. hanya saja ini teknis pelaksanaannya. Tujuannya juga beda. Nah, tujuannya juga beda. Ini beda-beda. Pemerintah berarti untuk koruptor. Nah, makanya itu kan. Di sini kita artinya apa? Ada lagi sebelum ke sana. Kepada orang kafir itu namanya zakat apa? Pajak apa? Di zaman dulu, zaman Rasulullah ada orang kafir dhimmi, itu pajak apa namanya? Ayo kamu masuk Islam enggak mau. Itu kamu harus bayar pajak. Namanya apa? Zaman dulu. Lah ya, namanya apa? Jizyah. Iya. Pungutan wajib jizyah ini adalah pungutan yang diambil kepada orang kafir di lingkungannya sebagai sebagai pelindungan atau apa status lah pokoknya. Pungutan wajib nggak? Iya wajib. Seluruh warga? Oh tidak, sebagian.
Untuk pemerintah, iya untuk pemerintah. Nah ini loh. Jadi, nah ini jadi. Kadang-kadang kita harus teliti juga, ya kan? Apakah terus dengan seperti ini pajak sama dengan zakat? Oh, belum tentu, karena oke dari sininya sama. Islam mengenal pajak, ya beda istilah, intinya sama. Ini kan sampai sini. Hanya saja penerapannya ini yang masih amburadul. Makanya dengan seperti ini, salah satunya seperti itu, kalau misalkan disebutkan Islam ini sebenarnya negara Islam atau bukan sih? Kalau melihat dari aturannya, kebanyakan aturan Islam. Ini kan, kebanyakan aturan waris, nikah, lahir aja mulai lahir aturannya Islam. Ini kan kita ngomong pemerintah, akte kelahiran, pernikahan dulu, terus kemudian melahirkan akte kelahiran, ini kan, terus nanti itu banyak hal nanti, ya kan, atau waris Islam juga. Nah, gimana kita ini ya sekarang ya kita berdoa di sini. Ya memang penerapannya ini tidak benar ini kita ini masih di sini. Kan di sini seluruh warga besarnya sesuai dengan, ada yang tetap juga, ada yang tetap, ada yang sesuai pendapatan ya mungkin ya, sesuai dengan objek pajaknya ya. Ini Iya, pajak semua. Pajak semua, benar. Zakat sebagian, ya kan? Jizlah besarannya itu malah kompromi, jizyah itu sesuai dengan kemampuan. Ini kan? Jadi ya artinya oke lah memang. Makanya itu kemarin ketika di sini juga disinggung tentang pajak, ini kan, di Indonesia, di Islam juga mengenal pajak, ya mengenal pajak memang. Tapi masalahnya penerapannya itu yang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, seperti ini ya. kalau pajak itu semua ya, semua kehidupan kita itu Kena semua aktivitas kita. Kalau zakat Hanya satu dok, kekayaan kita. Kalau intinya kekayaan malahan. Kalau zakat ini, mulai zakat diri, zakat fitrah, itu yang wajib. Nah itu dok yang wajib. Semua warga kena, ya kan? Zakat ini kan, yang fitrah itu hanya yang tidak bayar, yang bayar dan tidak bayar, yang wajib atau tidak wajib zakat fitrah hanya terkait dengan kapan dia lahir saja. Kalau dia lahir di dalam bulan, saya lupa ya, bulan Ramadan, dia kena wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia lahirnya Syawal, hari terakhir, ini hari terakhir puasa, lahirnya nanti malam setelah maghrib, dia tidak kena kalau salah. Dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya itu saja, ya kan? Sisanya harta kekayaan, harta yang berdiam, yang diem. Coba kita geser dikit aja. Setuju dengan aturan pemerintah bahwa uang diem dipajaki, lahan diem dipajaki? Ayo gimana? negara Ayo. Terinspirasi oleh Indonesia. siapa? Ada pelakunya. Pelaku yang seperti itu siapa? Sahabat yang melakukan seperti itu. Iya enggak? Saya lupa antara Abu Bakar sama Umar.
Tapi kondisinya dulu itu orang Islam, konteksnya dulu kita masih lemah, ya kan? Daripada lahan ini nganggur, ya kan? Kalau Pak Manto punya banyak lahan, tapi lahannya nganggur, sedangkan umat Islam banyak yang kelaparan segala macam. Ayo, siapa Pak Budi sama Andika bisa ngelola nggak? Ngelola, ayo Pak Manto, lahannya dikelola sama Andika sama supaya bisa bermanfaat. Itu konteksnya dulu ya. Nah, sekarang konteksnya seperti apa? Ya kan? Mungkin saja, oh ini ada Pak Manto itu punya jutaan hektar ini, iya kan? Di Kalimantan di mana ini? Kalau enggak gitu, tetap enggak bermanfaat. Siapa tahu targetnya orang-orang seperti itu. Sedangkan masyarakat kita banyak yang miskin, betul kan? Ayo gunakan itu, mungkin. Ya kan, berpositif thinkingnya seperti itu. Pak Budi punya. Tapi aset korupsi nggak di masjid. Nah, itu. Kasihan nanti satu pemerintahan kena semua. Saya khawatir juga ayat itu nanti dipakai dasar untuk Ya itu memperlebar. Ya, itu makanya. Artinya gini. Sehingga lautnya diurut. Ya, bener lah. Ada yang tidak kayak gitu. Kita ketika menilai seperti itu, posisi kita di mana? Ini ada di sini. Kalau kita posisi di sini dan kita diharuskan untuk mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya dari lingkungan kita, lihatlah ini dengan kacamata yang seperti itu tadi, husnudon tadi. Ini kan, ya Allah alam ini. Gimana ya? Kita berpositif thinking pada perintah bahwa walaupun kita di sini dengan segala keterbatasannya, ini kan, uang hanya Pak Manto misalnya hanya berapa M depositonya ya Pak Manto, ya kan? Itu hanya dampaknya kecil, coba yang orang besar-besar sana itu, yang tabungannya sampai triliunan. Kasihan ini. Kalau uang ini diem, negara itu ndak gerak nantinya ekonominya, betul kan? Ndak gerak, diem, sehingga ya perekonomian mati, lapangan kerja ndak terbuka. Mungkin, nah itu pemerintah itu targetnya itu di sana, agar ekonomi ini gerak, pakai daripada diem. Ini orang-orang masih kurang makan ini, kurang lapangan kerjaan, gerak. Seperti itu ya. Ya itu. Ya kita berpositif thinking saja kan. Ya kan? Kalau tidak, kita takutnya terjerumus ini oleh ulama-ulama ya tadi yang tidak benar tadi, ya kan. Ya Allah alam punya sudut pandang lain-lain kan. Kalau saya berusaha melihat seperti itu, iya, ini pernah dilakukan, pernah. Kondisinya lain, kondisi ya hampir sama lah. Dulu umat Islam lagi kekurangan, sekarang ya saya pikir ya rakyat lagi kekurangan ini. Uang diem di beberapa orang saja, katanya di 9 orang saja. Kalau tidak gerak bahaya ini. Nah iya, salah satunya Pak Manto. Cuma masyarakat kok kena dampak. Nah, iya. Apa sebagai contoh apa-apa. Tidak tahu juga maksudnya. Nah, ya, makanya itu. Lah, ketika ketidaktahuan itu kita melihatnya seperti apa? Kita diperintahkan untuk mencari amal ibadah sebanyak-banyak. Lihat itu dengan positif, agar kita mempunyai feedback positif dari kejadian itu. Dapat hadiah positif dari kejadian itu. Ya seperti itu ya. Dan informasi di dalam media sosial itu luar biasa. Kalau tidak disaring kita sesuai sana. Padahal definisi sama. Tanya ini aja pajak sama zakat apa sih definisinya? Pungutan wajib kan? Iya. Tapi ini ya ini nanti. Ini masalah manusianya. Kalau ini kan aturannya seperti ini kan? Aturannya dan sama lagi sama aturannya. Jadi teknik pelaksanaannya masih berubah. Oke lah, ini pelan-pelan nanti bertahap, ya kan, mulai dari diri kita, ya kan. Baik, ini ya cara saya jizyah, ini jizyah yang jelas ini.
Kalau tidak salah dulu itu ada pajak barang mewah, itu ada. Terus walaupun insidental, ketika perang Rasulullah itu kalau tidak salah ya, enggak, tapi bukan wajib ini ya, hanya sebagai himbauan. Siapa yang mau donasi seperti itu sebelum terbentuknya film? Rifat untuk perang itu. Maka insidental untuk perang. Insidental untuk perang. Gimana maksudnya? Maksudnya bukan termasuk pajak. Maka insidental aja bagi siapa-siapa yang donasi sukarela kan, nggak wajib, bukan pajak namanya. Seperti Infak itu. mungkin ya lebih. Sukarela ya. Seperti itu. Baik, seperti ini ada lain-lainnya ya, lain-lainnya. Jadi waspada karena di akhir ayat disebutkan bahwa amat buruklah ini Lenggang. Amat buruklah, dampaknya luar biasa di sini. Ya, mengaburkan banyak dari dari golongan yang awam ini. Kita waspada benar terkait ini ya. Kita di sini sama-sama belajar. Coba pajak gimana terkait dengan apa? Hukum pajak haram jelas, ya kan? Seperti itu. Karena di situ mungkin pajak yang diharamkan, yang tujuannya atau apanya itu tidak seperti apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nanti Ganti saran tuh. ngecek lalu lintas. Waalaikumsalam. Ganti saran. Baik, next, Pak Manto. 10. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang pelaku yang tadi itu, tidak akan memperhatikan kita. Orang salah saya yang paling dekat di ayat 9 gitu ya. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mempertimbangkan masukan kita atau kekerabatan kita atau hubungan darah kita, enggak. Karena mereka tendensinya bukan untuk itu, ya kan? Dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Ini sangat terkait dengan waktu itu ya, waktu itu perang itu. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Karena perilaku-perilaku yang tidak mengindahkan hubungan antar individu, hubungan silaturahim, dan hubungan silaturahim per individu dan juga sosial, perjanjian yang luas, mereka tidak akan memperhatikan karena tujuannya memang bukan untuk itu dia. Sehingga disebutkan mereka adalah orang-orang yang melampaui, orang-orang seperti ini yang orang-orang melampaui batas itu. Oke, makanya itu waspada di kita. Apakah pelaku-pelaku seperti ini, perilaku-perilaku seperti itu bisa terjangkit pada kita? Sangat mungkin saja. Mungkin nggak kita mengakali diri, ya kan, agar tidak membayar zakat mal dengan ayat-ayat ini, ngeles dengan ayat? Sangat mungkin kan? Makanya itu ada objeknya, ada subjeknya. Ya itu ya. Jadi di samping kita melihat orang lain, ya kan, kita juga melihat diri kita sendiri. Ayo jalankan atau belajar pelan-pelan. Baik, ada yang disampaikan di sini. Lanjut Ahmad. Lanjut. Jika mereka bertaubat dengan masuk Islam, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Ini yang ayat 11-12 ini yang menarik, yang sangat berat kita laksanakan.
di saat perang kemudian mereka berkhianat adalah perilaku yang luar biasa. Memutarbalikkan ayat, ya kan? Kalau konteksnya ya, dengan mengacaukan, akhirnya mengacaukan barisan perang, itu dampaknya luar biasa. Tetapi di ayat 11 ini yang menarik ini. Jika mereka bertaubat, sholat, zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu. Ini enggak enak, ini berat, ini ya Pak ya. Sudah perilakunya seperti itu, terus kemudian mereka tobat, sholat dan zakat, Allah menginformasikan pada kita bahwa mereka adalah saudara-saudara seagama. Ini yang menginformasikan pada kita, apapun latar belakang kita, yang mana ya, masa jahiliyah ya Pak ya, ini kan latar belakang masa lalu kita. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, ya sudah, ya kan? Hilang ya. Ya harapannya kan seperti itu, ya kan? Hilang kita. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Menjelaskan seperti ini, orang-orang yang berilmu. Ini menarik. Bentar, saya kasih penjelasan sedikit. Tobat ini sangat subjektif sekali. Ada dalam diri manusia, ya kan? Tobat itu dan sangat subjektif sekali. Ini yang menarik. Ketika tobat itu, kalau saya melihat, ketika tobat itu harus diimplementasikan, harus ditampakkan, harus dibuktikan dengan apa? Aktivitas, ya kan? Yang paling kelihatan adalah aktivitas sholat. Apakah aktivitas sholat? Enggak, aktivitas kebaikan yang bisa kita laksanakan, apapun itu. Mau sedekah, mau berbuat baik, mau hanya senyum saja, mau ini, silakan. Individu, kembali lagi, dua ini tidak bisa dipisah karena itu. Yang satu individu, yang satunya sosial. Buktikan bahwa apa yang sudah dilakukan dalam subjektif sekali ini mempunyai dampak pada aktivitas kita secara individu dan aktivitas kita secara sosial. Harus mempunyai nilai, ya kan? Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tanpa ilmu, ya kan? Orang yang berilmu, dasarnya ilmunya apa? Misalkan data yang ada di kepala. Data yang ada di kepala ini datangnya dari mana? Data yang dari luar. Harus dimasukkan ke sini. Artinya proses pemasukan namanya ya belajar, kembali lagi belajar. Kita tidak mungkin kita akan paham seperti ini gitu. Oke lah, misalkan di ayat 8 sebelumnya terkait dengan perang, ini kita ambil ayat 1 ini saja. Ayat 11 setelah kita ambil, terkait dengan tobat, sholat dan zakat dengan orang berilmu. Kaitkan dengan diri kita, ya oke, kita tobat, kita banyak salah, ya kan? Tobat, oke. Aktivitas tobat itu berdampak pada apa? Inilah aktivitas individu kita, sosial kita seperti ini. Apakah hanya zakat? Apa perilaku sosial kita? Ya enggak. Ya kan? Banyak. Sekarang sudah bukan hubungan antar masyarakat itu, kalau istilah lamanya itu interaksi sosial. Istilahnya ini lah, etnografi. Yang dulu demografi kalau nggak salah ya.
demografi itu adalah perilaku sekitar masyarakat, ya kan dulu. Sekarang etnografi artinya apa? Perilaku orang di dalam internet. Iya kan? Sudah ada, kita punya dua dunia sekarang. Orang yang diem-diem ternyata di internet luar biasa. Wah mantap, singa internet ini. Singa media massa ini ya. Siapa tahu seperti itu. Bahwa di kehidupan nyata diam aja seperti itu. Ada dua dunia kita. Ya kan? Dan ini tuntutannya juga berubah. Ya kan? Terutama yang ibadah sosial kita ini berubah. Bagaimana perilaku kita di media massa ini juga nanti ada pertanggungjawabannya, ya kan? Nah ini kembali lagi tidak jalan dengan ilmu adalah ilmu kan keluar dari kepala kita, namanya ilmu kan. Ilmu dari mana ya? Dari olahan yang di kepala ini. Dari internet itu belajar. Nah, Dari YouTube. Ya, belajar yang benar. Ya ilmu. Saya belajar banyak nausorof itu dari. Iya, benar seperti itu. Harus dipelajari. Ininya. Ajarkan Pak Budi, Pak Wardi. Andika ajarkan itu. Jangan diam saja. Kan? Ya, sampaikan ilmunya. Sampaikan ilmunya, ya kan? Iya. Sama jariah ya. Jariah, ya kan? Ya, jadi terkait dengan ayat ini ternyata luar biasa ya. Sepotong demi sepotong kita belajar sedikit demi sedikit. Ya. Oh paham. Ya mungkin ini keimanan kita harus ada buktinya. Iya. Dilihat dari ini, iya benar. Ya kan? Tidak hanya percaya saja, enggak. Harus ada bukti dari keimanan itu. Makanya itu, kembali lagi, Karen Armstrong, seorang kafir yang suka dengan ajaran Islam, tapi tidak tahu sekarang sudah meninggal belum. Sampai tuanya pun belum memeluk agama Islam, masih kafir. Itu kemarin tuh, bahwa dia sudah menemukan sebuah kesimpulan, hipotesis proposisi namanya ya. Syahadat itulah pondasi yang menggerakkan umat Islam untuk bergerak, itu ya syahadat itu. Harusnya. Harusnya. Jadi seluruh aktivitas kita itu harus bisa dinilai dengan syahadat. Ya. Baik, sampai sini. Disampaikan. Ingin menambahkan satu. Oke, monggo. Pak Manto. Hal penting yang hal yang mungkin penting bagi kita sebagai Muslim itu diantara taubat ini, kalau bisa dibilang yang saya dengar dari penjelasan para ulama itu kan yang pertama dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ketiga, ada syarat-syaratnya kan. Meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan seandainya mengambil hak seorang Muslim atau mengambil hak saudara yang lain, harus dikembalikan. Mungkin terkait tobat yang syarat-syarat tobat yang perlu kita perhatikan ketika terjatuh dalam suatu perbuatan dosa. Misalkan ya terkait ini juga, misalkan kita menghalangi orang dari jalan Allah atau yang lainnya dalam ayat ini, ya perlu kita perhatikan ketika tersebut. Kadang kita meninggalkan suatu dosa tapi kita masih ada keinginan untuk masih meridhoi perbuatan tersebut, atau masih keinginan untuk ya nanti pas imannya baik diulangi lagi, enggak apa. Kalau orang-orang bilang tobat sambel gitu ya. Tobat lombok. Apa lombok ya? Nah ini tomat ya. Yang
yang Tobat umat. beratnya di situ kan Ustaz. Tobat ini istiqomah dalam meninggalkan suatu perbuatan dosa ini luar biasa beratnya di situ. Benar-benar Ya, setuju mungkin ya. itu Ustaz. Nggih. Ya benar. Jadi ini kemudian meningkat, kita sudah niat seperti ini. Sebelum istiqomah ada, yaitu jihad. Jihad itu mengerahkan segala daya upaya untuk menjalankan ini. Ya kan? Setelah itu baru istiqomah. Nah ini yang susah. Ya kan? Seperti itu ya. Hah? Ya pokoknya kita berusaha, ya kan? Pokoknya kita berjihad, ya kan? Berjihad semampu kita. Tapi ya kembali lagi, kita mau jihad dengan apa kalau ini nol? Nah, ya kan? Masalah ilmu ini Ustaz, kan memang ya sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Iya. Itu hadis atau Hadis. Saya lupa. Memang al ilmu qabla qauli wal amali. Salah Iya. satunya ilmu sebelum menyampaikan, kemudian sebelum diamalkan itu. Tapi ada yang kadang kita itu harus berhati-hati dalam menyampaikan ilmu agama juga, terutama karena ilmu agama itu kan berat setiap menyampaikan ilmu agama ini tanggung jawabnya kan berat karena dia menyampaikan agama Allah ya. Sampai Imam Malik kalau salah ya, waktu ditanya 30 pertanyaan atau berapa, dia hanya menjawab 1 atau 2 pertanyaan. Saya lupa kisahnya itu, kisah detailnya. Karena saking hati-hatinya dalam menyampaikan agama. Ini yang yang perlu kita terus tengok diri kita agar kita dalam menyampaikan ilmu agama ini tetap seimbang antara kita tetap sampaikan walaupun satu ayat, kemudian kita juga tetap berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Ya, itu ya. Ini ya harus belajar. Ya kan, untuk kita sebelumnya menyampaikan apa, belajar udah. Makanya itu di sini, yuk sampaikan pendapatnya. Karena siapapun yang di depan sini, ya kan tidak selalu saya, Dr. Anang juga bisa. Hanya sebagai pengantar saja, membuka wawasan kita bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ternyata luar biasa. Bisa dilihat dari sisi manapun saja. Ya, lanjut satu ayat lagi. Jika mereka melanggar sumpah janji, mereka berjanji dan mereka bercerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar mereka berhenti. Sudah kalau seperti itu, ternyata mereka merusak sumpah mereka sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kita, maka perangilah pemimpin orang-orang kafir tersebut. Ini kalau terang fisik luas ya, tapi gimana kalau di medsos sekarang, di netnografi, perlu nggak kita memerangi mereka? Ya Allah alam, kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mampu, ya tidak apa-apa, perangi. Tapi dengan segala pondasi niat kita. Kemarin waktu kisahnya perang juga kan, nanti perang itu silakan. Bahkan diperintahkan saat ini untuk perang, saat itu ya. Saat ini kalian harus perang. Tidak boleh tidak perang, kecuali ada syaratnya. Tapi ingat, dalam perang tidak boleh ngincer harta. Ya kan, nanti saya mungkin Pak Manto itu keluarganya kaya itu. Ini saya pegang Pak Manto, tak jadikan tawangan, tak mintakan tebusannya. Lah itu kan tidak boleh seperti itu kan, ada di sini kan kemarin kan sudah diinfonya, itu yang benar-benar kita harus waspada. Ya kan, ada hitungannya nanti oleh Allah. Ya kan, diwajibkan sama seperti kita di zaman seperti ini
ada ketentuan menyampaikan berdakwah, menyampaikan ayat, ya kan? Ada juga dari sahabat Ali itu rusaknya umat karena diamnya ulama, ya kan? Ada itu. Terus terkait dengan kewaspadaan kita. Jadi kita rangkum nanti 3 itu. Sehingga konsep yang membahas ini itu Ustadz siapa? Faiz. Siapa Andika? Panjangannya Fairuddin Faiz. Nah itu bahas ini. Ini konsep Jawa yang ternyata penjelasannya itu luar biasa. Ini kan tidak lepas dari konsep Islam juga. Ngiling dan waspada ini. Waspada ini terkait dengan aturan-aturan. Ini kan seperti itu. Jadi maka peralihan pemimpin orang kafir itu, ya kan? Dunia kita ada 2 sekarang. Dunia nyata dan dunia maya. Monggo silakan, ya kan, berekspresi di sana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar supaya mereka berhenti. Coba kemarin yang siapa ibu-ibu yang ngomong babi menjadi halal ketika diawali dengan Bismillah, kan? Ya kan, ibu-ibu kan nggak salah. Ibu-ibu tuh yang ngomong itu orang kafir bukan? Bukan lah, bukan ya Pak Chandra, saya lupa itu ibu-ibu itu orang kafir bukan? Bukan ya? Bukan rasanya kok, bukan. Ini ngakunya sih orang Islam sih, kita lihat fisiknya ya orang Islam seperti itu. Dia menyampaikan dalil juga, ya kan? Nah itu kita Bahaya itu, Mas. lah ini kita harus waspada dong, ya kan, seperti itu ya. Coba kebalikan dengan saya misalkan ya, iya dengan Dokter Anang juga. Di kita ini adalah ya yang menurut di luar pemerintah itu tidak boleh, tapi kita berikan pada pasien. Salah satunya adalah obat narkotik. Di luar itu tidak boleh. Tapi kita malah memberikan kepada pasien. Gimana yuk? Nah, tapi kan itu sesuai dengan aturannya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan enak. Makanya ilmunya ini. Ya kan? Kewaspadaan kita itu ditopang dengan banyaknya data yang ada di kita. Ya, dengan ini kehati-hatian. Ini tidak hanya diterjemahkan dengan kehati-hatian saja, tapi lebih dalam daripada itu. Ya, ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan pajak. Itu ya, kita harus bijak menyikapi. Berarti kita harus setuju dengan pajak. Setuju, tapi tidak pajak yang seperti ini, ya itu loh, pajak yang seperti ini, ya kan. Nah, kalau seperti ini mana kita tidak setuju, ya kan. Islam ada pajak, ada sebenarnya pajak itu, tapi tidak seperti ini. Nah, itu loh, ya mau ya, tidak seperti ini. Kalau seperti ini gimana ya sudah. Tapi nanti ada hadisnya kan, kalian harus tunduk kepada pemimpin kalian. Yang satunya lagi, itu kan Al-Quran, yang hadis. Sampai kalian seperti dikuliti punggungnya, ya kan, dikerok, ya kan, sampai seperti itu. Ya, ikuti, ya kan. Kita sekarang berdalih, pemimpinnya tidak seperti ini. Kembali lagi, benar tidak penilaianmu bahwa pemimpin kita itu, pemerintahan kita itu tidak Islami? Ayo, cuma pemimpinnya Islam, mayoritas pemegang kebijakannya Islam, aturannya banyak yang Islam, ya kan? Tapi kenapa seperti ini ya manusianya, berarti bukan pemerintahannya, manusianya. Aturan sebaik apapun, kalau manusianya tidak benar, tidak benar. Ya mantap. Saya mencoba sampaikan di sini tips yang saya juga sampaikan ke
mahasiswa saya. Saya mengajar etika bisnis, yang saya sampaikan hanya 4 ini saja. Jadilah orang ini, jadilah orang yang amanah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Mahasiswanya nyambung nggak? Nah, saya ubah bahasanya. Sidik ini trust, amanah ini integritas. Nah, tablik ini smart, ini smart. Tablik ini iya, leadership. Nah, leadership sama seperti ini. Tidak mungkin saya sampaikan seperti 90% kafir, iya kan? Saya sampaikan seperti ini, kan? Dari apa? Dari Islam. Dari ini pribadi Rasulullah. Ini seperti itu. Jadi walaupun saya ngajar di sana, tetap saya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam penyampaian. Hanya saja itu tadi bahasanya digeser sedikit. Boleh nggak boleh, saya silakan, ya kan? Itu ya, ya Pak Chandra ya. Ayo Andika. Ya. Saya pernah dengar kajiannya Gus Bah itu tentang tobat itu tadi ya. Jadi ia bergerak dari zaman sahabat dulu kan, dari kafir menuju Islam, lalu dia memerangi kafir lagi. Kalau zaman sekarang tuh kayak baratnya misalnya ada preman pasar tobat, jadi preman lagi. Ya. Dia ya tobatnya itu bukan cuma dirinya, terus di pasar tetap tetap menyediakan preman pengganti, jangan gitu. Itu harus ditumpas premannya, kan. Dia tobat tapi malah membiarkan tetap ada preman pasar, atau malah mencari pengganti untuk tobatnya. Ini itu. Ada lagi? Ini ada. Itu ya, jadi ada tambahan, Pak Wanto? Ada tambahan ya. Dokter Ana? Ada. Ya, ini jadi seperti ini yang kita mengenai sikap kita. Kita tahu orang itu udah taubat, tapi kita juga tahu kelakuannya kembali ke maksiat. Kita juga tahu kita nggak boleh snudun sama orang. Ini apa? Tapi kalau dibiarin ya repot sendiri. Iya benar. Di sini juga mengandung perintah yang ayat kita ini tadi, adalah perintah ketegasan. Islam itu tegas. Kita lebih mengutamakan ketentraman, perdamaian, ya kan, kekeluargaan, tapi juga harus tegas. Tegas terhadap pelaku-pelaku yang tadi. Ya, memang seperti itu. Kadang kita melihat fisiknya Islam, ya kan, ngomongnya tobat, tapi tetap aja perilakunya seperti itu. Gimana ya? Nah, ini kembali kepada kita, subjektivitas kita dalam menegakkan keputusan. Saya berkesimpulan, nah ini ya, terkait dengan perilaku Pak Manto ini, sana kesini kok Pak Manto kok seperti ini ya, ya kan, seperti itu, kok tetap aja negatif. Saya berkesimpulan bahwa saya harus menjaga diri dengan beliau. Say hi, oke, tapi kalau lebih dalam enggak, nah, gitu. Jadi, dan itu keputusan subjektif itu berlaku untuk kita sendiri. Gimana? Dia udah seperti itu, sangat subjektif memang, karena kita sendiri yang bisa menilai. Oh seperti ini, oh seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi memang susah. Keimanan itu tidak bisa, bukan keimanan ya. Iya, keimanan seorang tidak bisa dilandaskan dari perilaku seorang, kecuali dia sudah menyatakan diri secara langsung, sudah keluar dari Islam, ya kan? Seperti itu.
Selain itu kita susah. Iya Mas ya. Umpamanto ditipu berkali-kali dengan orang yang berhutang, temannya sendiri sekarang tetap WA nah makan siang bareng. Iya Mas ya. Iya. Utangnya nggak bayar padahal kan. Itu kan. Ya, tapi ya gimana lagi Mas ya. Ya, subjektif sekali. Tapi ketika nanti orang itu berhutang ke Pak Manto gimana? Ya sangat subjektif sekali. Ya, jadi itu ilmu nanti yang kita menjadi sandaran. Bagaimana kita bersikap terhadap seorang tersebut. Ya. Baik, alhamdulillah sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari, ya kan, nambah wawasan kita, dan harapan yang terutamanya adalah meningkatkan semangat kita untuk belajar, semakin waspada dengan keadaan, ya kan, karena bagaimanapun keadaan sekarang itu sudah luar biasa. Seperti itu ya. Bagaimana isu sekarang, apa, isu haji, nah, korupsi haji yang luar biasa itu, ini kan luar biasa itu ya memang. Oke, jadinya sudah beberapa tahun yang lalu memang. Yang satu maktab plus ini kan saya pendamping plus toh, yang seharusnya diisi 50 orang isinya 100 orang. Yang 50 ini jamaah mana ini? Oh, jamaah furoda. Oh, jamaah furoda itu dia kan fasilitas seharusnya fasilitas reguler kan? Tendanya seharusnya di jauh di sana kan, karena dia bayarnya lebih, ditaruh di tenda plus. Ya, jadi plusnya yang full ya. Aduh, dari mana? Loh, kok bisa mereka seperti ini? Tidak tahu dok. Ya sudahlah gitu. Itu sudah terjadi sekarang baru diungkap. Ya Bang ya. 1 triliun. Nah, iya luar biasa itu. Luar biasa, makanya waspada. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.